Demikian dengan segala hormat. Maaf, terlewat. Ada satu acara yang terlewat, mohon maaf. Ada yang akan disampaikan oleh Ketua Tadzaka, yaitu Adinda Pujiyama. Mohon maaf kepada Adinda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para jamaah sekalian, senang sekali kita bisa bertemu di pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kita telah mengganti nama kajian Ahad pagi ini dari Al-Kalam 28 menjadi Tadzaka 28 pada tanggal 27 Agustus 2023 di Masjid Al-Jabar, disaksikan oleh guru-guru kita, senior-senior kita, dan juga adik-adik kita. Adapun Tadzaka itu artinya adalah orang yang ingin mensucikan hati selaras dengan majelis ilmu kita ini yang berusaha mencapai kesucian hati, dan bisa diartikan juga pertemanan antara jamaah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui kata sambutan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Umar Yadi, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Solehan, yang telah mengizinkan untuk Masjid Baitur Rahman untuk kajian pagi ini. Juga terima kasih yang tak terhingga untuk Mas Pupung yang telah meminjamkan sound systemnya dan membantu para junior-juniornya sehingga kajian Ahad pagi ini dapat terlaksana. Juga kesediaan dari Kang Asep sebagai MC pada hari ini, dan terutama khususnya kepada Ustadz Firanda Adirja. Baik, sebelum kami serahkan ke MC, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, tepat. Tes 1 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tes 1 2. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang persiapan menghadapi hari akhirat. Sungguhnya orang yang bersiap untuk menghadapi hari akhirat dialah orang yang terbaik. Suatu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ayyun nasi akyas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi setelah kematian. Ulaikal akyas, ulaikal akyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.
Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi kita sadar bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara, ya. Bahwasanya kita sekarang berada di suatu fase, ya, fase kehidupan yang masanya tidak lama, antara 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampauinya. Benar ada yang lebih dari 60, benar ada yang lebih dari 70, ada yang lebih dari 80, tapi itu sedikit. Hukum asal umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya dari situ kita sadar bahwasanya hidup kita di dunia tidak lama, ya. Di antara kita ada yang sudah melewati 40 tahun seperti saya sudah mau 44. Saya juga lihat bapak-bapak ada yang sudah lebih dari 50, ada yang rambutnya udah putih semua. Dan 60 tahun, ya. Untuk menghitung rambut hitam sudah susah, ya. Sudah mungkin lebih dari 70 tahun, menunjukkan bahwasanya waktu kita di alam dunia ini semakin sedikit dan kita akan masuk pada fase berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh. Dan kehidupan alam barzakh bisa jadi jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada kehidupan barzakh sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Sudah ada orang di alam barzakh ribuan tahun, sudah ada. Kita juga akan menuju alam tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kita sudah berpindah kepada alam tersebut. Ya. Oleh karenanya kita harus memikirkan bagaimana menghadapi kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak persiapan, maka kita akan menyesal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penyesalan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Maka pada hari kiamat kelak didatangkan neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka ketika itu manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada faedah dia ingat ketika itu. Tidak ada faedah penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dulu ketika di dunia saya banyak beramal soleh, ya, untuk kehidupanku sekarang yang sesungguhnya itu kehidupan di alam akhirat. Ya. Dia menyesal kenapa ketika di dunia dia kurang beramal soleh, ketika di dunia dia kurang persiapan, ketika di dunia dia lupa bahwasanya dia harus persiapan untuk banyak menabung untuk alam berikutnya. Dan itulah yang kita khawatirkan menimpa kita semua. Cobalah kita renungkan tentang kehidupan kita sekarang. Di antara kita yang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun. Sudah berapa banyak amal soleh yang sudah kita kerjakan dibanding dengan maksiat yang kita lakukan, dibanding dengan kegiatan duniawi murni yang tidak ada pahala di baliknya. Sudah berapa kali kita khatam Quran, kita renungkan, ya. Sudah berapa banyak yang sudah kita sedekahkan. Hari-hari kita lewati, apakah kita lebih banyak baca Al-Quran atau lebih banyak baca berita? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua dengan cara yang baik? Sudahkah kita mengurusi anak istri dengan cara yang baik? Banyak hal yang harus kita koreksi, ya, dalam hidup ini. Sudahkah kita sholat malam setiap hari? Sudahkah kita zikir pagi petang, ya? Sudahkah kita isi pagi hari kita dengan sholat duha? Ataukah kita habiskan waktu kita untuk dengar berita ini, dengar berita anu, komentar sana, komentar sini, nonton ini, nonton anu, sehingga setelah kita mencapai masa puncak akan meninggal dunia, ternyata kita lihat deposit kita amal soleh hanya sedikit. Deposit amal soleh kita hanya sedikit. Saya sering sampaikan bahwasanya saya pernah melihat klip tentang seorang yang bercerita tentang orang yang telah mencapai usia 80 tahun.
kemudian dia menyesal. Dia renungkan tentang masa kehidupannya. Dia bilang seandainya dahulu di masa muda setiap pekan saya puasa Senin Kemis, tentu sudah berapa ratus hari saya puasai. Akan saya bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap hari saya baca seperempat juz atau 2 halaman Al-Qur'an, sudah berapa kali khatam untuk saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya dulu salat witir misalnya atau salat malam setiap hari, sudah berapa pahala banyak yang saya dapatkan. Penyesalan-penyesalan, dia salat, dia puasa, dia mungkin sedekah tapi kurang, dia merasa kurang. Dan penyesalan itu tidak muncul kecuali setelah di akhir. Setelah di akhir. Dan seorang penyair Abul Atahiyah pernah bersyair, dia mengatakan, Bakaitu ala syababi bidam'i aini. Sungguhnya aku menangisi tentang penyesalan masa mudaku dengan air mataku. Falam yugnil buka'u walan nahibu. Akan tapi tidak ada faedahnya tangisan dan ratapan. Wa ya laita syababa ya'udu yauman li ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Seandainya masa muda bisa kembali satu hari, aku akan ingatkan dia, kamu jangan begini terus. Kalau kamu begini terus, nanti masa tuamu seperti saya. Seperti saya. Maka itulah yang perlu kita waspadai, ya. Kita masih punya umur, masih punya waktu, jangan kita sia-siakan. Dan di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Ya. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari penyesalan. Ketika telah diputuskan segala perkara, wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam kondisi lalai dan mereka tidak beriman. Kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan? Karena banyak orang menyesal pada hari tersebut. Menyesal berkawan dengan si fulan, ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dahulu, seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah padahal peringatan telah datang. Penyesalan-penyesalan, ya. Yang mau meninggal saja menyesal, ingin dikembalikan. Ketika datang sakaratul maut, dia meminta agar dikembalikan, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kau tunda kematianku barang sebentar saja, tidak lama-lama, 1 jam saja. Buat apa? 10 menit, buat apa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Penyesalan. Ya. Dan demikian betapa banyak penyesalan sampai Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari firman Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia akan berkata pada hari kiamat kelak, seandainya dulu di dunia saya banyak beramal saleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Penyesalan itu diucapkan oleh semua orang. Orang-orang kafir menyesal kenapa mereka dahulu tidak mentauhidkan Allah. Kenapa mereka menyembah berhala, kenapa mereka menyembah nabi, kenapa mereka menyembah patung, kenapa mereka menyembah pohon, kenapa mereka menyembah matahari. Mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal. Pelaku maksiat juga menyesal. Kenapa mereka habiskan umur mereka untuk maksiat, minum khamar, untuk berzina, ya, makan riba dan berbagai macam maksiat yang mereka lakukan. Mereka menyesal. Bahkan orang beriman juga ada sedikit penyesalan. Mereka menyesal kenapa dahulu mereka berbakti kepada orang tua namun baktinya kurang maksimal. Masih terlalu perhitungan sama orang tua. Padahal orang tua dulu tidak perhitungan sama dia. Kalau orang tua kita dulu perhitungan sama kita, mungkin kita sudah kurus kerempeng, sakit-sakitan. Tapi orang tua tidak pernah perhitungan sama kita. Kita perhitungan sama orang tua. Seorang wanita menyesal kenapa dahulu tidak berbakti kepada suaminya, tidak menghormati suaminya sebagaimana mestinya. Suaminya ada, ya, diomelin melulu, tidak dihormati, disakiti hatinya terus, dituntut dengan tuntutan yang berlebihan sementara kemampuan suami terbatas. Jangankan di hari kiamat, di zaman sekarang saja saya sering mendapati wanita menyesal ketika suaminya telah meninggal dunia. Dia menyesal kenapa dulu waktu suaminya masih hidup kemudian dia
seperti itu. Demikian juga seorang suami mungkin menyesal nanti di hari kiamat kenapa dia tidak perhatian kepada istrinya, tidak perhatian kepada anak-anaknya. Banyak penyesalan. Kenapa dulu saya bangun malam, saya tidak semangat bangun malam. Saya bangun ketika azan berkumandang. Seandainya dulu saya bangun 15 menit saja. Kemudian saya sholat witir. Berapa banyak pahala yang saya dapatkan. Kenapa dahulu saya ragu-ragu ketika bersedekah. Padahal uang saya ada. Cuma saya saking pelitnya, sehingga saya meninggal dalam kondisi uang banyak, namun tidak ada yang bisa saya manfaatkan untuk kehidupan akhirat saya. Begitulah penyesalan-penyesalan yang terjadi ketika di hari akhirat yang dialami oleh siapa saja. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mungkin akan menyesal. Tapi maksud kita pengajian kali ini untuk mengurangi penyesalan kita nanti di hari akhirat. Sekarang saja kita menyesal. Banyak hal yang kita sesali. Banyak hal yang kita sesali. Kita berbicara tentang orang tua kita saja, orang tua kita sudah meninggal dunia. Seandainya dia masih hidup, mungkin akan saya gini, akan saya gini, akan saya gini. Ya. Ada seorang tua, dia tulis dalam tulisannya, ketika dia sudah tua, anaknya datang nawarkan kepada dia, ayah mau ini, ayah mau anu. Maka orang tua tersebut mengatakan enggak ayah enggak perlu. Padahal dia pingin. Cuma dia tidak enak sama anaknya. Ketika dia bilang enggak, anaknya udah enggak kasih. Ketika itu dia baru menyesal. Dia sadar dia dulu waktu masih muda, dia juga sering nawarin kepada ayahnya. Ayah mau ini enggak? Ayah mau anu enggak? Dan ayahnya bilang enggak usah. Ketika ayahnya bilang enggak usah, dia ambil zahir tekstual perkataan ayahnya, dia tidak sediakan untuk ayahnya. Dia sadar ternyata dulu mungkin ayahnya juga pingin tapi malu, sebagaimana saya ketika sudah tua ditawarin oleh anak-anak saya juga malu. Kita ini menyesal. Kita kalau orang tua masih hidup, harusnya kita enggak usah tawarin. Kita harus mengerti, peka tentang kebutuhan mereka. Kita hidangkan, kita hadirkan sebelum mereka minta. Seharusnya demikian kalau anak yang cerdas, yang ingin masuk surga dengan derajat yang tinggi. Banyak hal yang perlu kita sesalkan. Ya, banyak hal. Anak-anak kita sesalkan, kenapa kita tidak didik dengan baik sehingga mereka sekarang kurang berbakti kepada orang tua. Banyak hal. Tapi penyesalan di dunia masih lebih ringan dibandingkan penyesalan di akhirat. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan itu perlu dan tidak ada kata terlambat. Umur kita berapapun tidak ada kata terlambat. Semakin cepat kita mempersiapkan diri, maka itu lebih baik. Semakin terlambat, maka akan semakin banyak penyesalan kita. Lihatlah Rasulullah SAW memberi contoh tentang seseorang yang mungkin Islamnya cuma sebentar, tetapi dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin suku Al-Aus di antara kaum Ansar. Kaum Ansar di Madinah terdiri atas dua suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dan kedua suku ini suku yang bersaudara. Suku Al-Aus dipimpin oleh seorang pemuda namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Suku Al-Khazraj dipimpin oleh seorang pemuda namanya Sa'ad bin Ubadah. Dan Islam mereka berdekatan, mereka anak muda. Kira-kira mereka Islam sekitar setahun atau 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Kira-kira demikian. Kira-kira setahun atau 2 tahun mereka sebelum Nabi berhijrah. Setelah itu Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nabi dapati para penolong-penolong yang Allah sebut dengan Al-Ansar. Kemudian berjalanlah sejarah. Maka pada tahun kedua Hijriah ada namanya Perang Badar. Tahun ketiga Hijriah ada namanya Perang Uhud. Tahun kelima ada namanya Perang Khandaq atau Ghazwatul Ahzab, Perang Ahzab. Dan Sa'ad bin Mu'adz ketika itu terkena anak panah di salah satu lengannya, sehingga kemudian lukanya parah. Kemudian Rasulullah SAW merawat dia di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW melakukan kai, namun akhirnya lukanya pecah dan semakin parah sehingga darah mengalir sampai membasahi masjid. Akhirnya beliau meninggal dunia. Kalau kita lihat Islam beliau cuma sebentar. Kira-kira 2 tahun sebelum hijrah sampai tahun 5 Hijriah. Kira-kira 6 atau 7 tahun masa Islam beliau.
Tapi ketika beliau meninggal dunia, maka Nabi SAW berkata, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Sungguhnya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan, arsy Allah bergetar karena mengagungkan beliau Sa'ad bin Mu'adz, padahal dia Islam cuma berapa tahun? Sekitar 7 tahun. Tentu Islam kita lebih lama dari beliau, tetapi dalam 7 tahun tersebut beliau benar-benar optimal dalam menggunakan umur Islamnya. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya betapapun umur yang Allah berikan kepada kita tersisa, tidak ada kata terlambat. Seorang bisa maksimal mengoptimalkan sisa umurnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan kepadanya, ista'malahu, Allah akan gunakan dia. Apa itu ista'malahu? Maksudnya Allah memberi taufik kepadanya di akhir hayatnya untuk banyak beramal saleh, kemudian dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Maka seorang kalau sudah sadar bahwasanya ajal semakin mendekat, ada peringatan-peringatan berupa uban misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Di antara para salaf ada yang menafsirkan yaitu uban. Kalau seorang sudah beruban, ketahuilah bahwasanya dia akan menuju kematian. Menuju kematian. Maka dia harus lebih maksimal daripada sebelumnya. Sebagian ulama membagi kehidupan. Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan, seorang kalau mungkin masih masa muda, dia masih bermain-main. Oke. Atau gini, saya pegang aja. Tes. Kedengaran? Tes, ibu-ibu. Dari tadi ibu-ibu nggak kedengaran. Saya ulang lagi berarti. Yang tadi kedengaran nggak? Oh, kedengaran. Alhamdulillah. Ini biar lebih jelas ya. Biar ibu-ibu semangat melayani suami ya, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tangan saya agak sakit yang kanan, jadi saya pegang tangan kiri. Sampai di mana tadi? Seorang kalau sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda bahwasanya umurnya semakin sedikit, di antaranya adalah uban ya. Kata Allah, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian ya. Awalam yu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah Allah telah memberikan umur yang cukup bagi kalian ya, untuk mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan. Sebagian salaf mengatakan uban. Umur sudah cukup, 50, 60 sudah cukup untuk mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Ya, apalagi teman-teman kita sudah berguguran sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang uban, maka saatnya kita merubah kehidupan kita. Jangan seperti dulu lagi. Kita harus ada progresif ke depan lebih baik. Ya. Ibnul Jauzi menyebutkan kalau orang masih umur muda, ya mungkin dia main-main, wajar, umur 30-an, mungkin dia senang-senang. Ketika sudah mulai 40, sudah di puncak, sudah saatnya kita mulai turun. Tatkala kekuatan kita semakin turun, kemampuan kita semakin turun, saatnya kita mulai fokus ke akhirat. Sudah waktunya berhenti untuk banyak main-main. Sudah waktunya berhenti jalan ke sana, jalan kemari, ngalor ngidul, pembahasan yang tidak penting, di grup ketawa-ketiwi yang tidak ada pentingnya, grup-grup yang tidak perlu. Saatnya sudah kita fokus. Mau kapan lagi? Dunia sudah kita rasakan, alhamdulillah. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita pada kehidupan berikutnya. Kita enggak tahu kalau kita dicabut nyawa di alam barzah seperti apa. Sungguh dalam alam barzah ada kegelapan, ada himpitan, kesendirian. Sudah siapkah kita? Maka kalau sudah 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas, sudahlah ya. Sudahlah, berhenti main-main ya. Main-main sekedarnya saja sesekali. Ketemu kawan-kawan, hobi sana jalan untuk menghilangkan penat, menghilangkan boring. Tetapi mulailah kita benar-benar fokus untuk
akhirat. Kalau sudah 40 tahun ke atas. Yang bisa fokus dari muda, itu top, bagus. Makanya Nabi SAW menyebutkan ketika di hari kiamat kelak 7 golongan yang Allah naungi, di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Tapi ini jarang. Ya, jarang. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan Allah kagum dengan syab laisa lahu sabwah, anak muda yang tidak punya kenakalan. Allah kagum dengan anak muda seperti, tapi jarang. Apalagi di Jakarta. Mana anak muda tidak punya nakal? Jarang. Tapi ada. Ya. Kalau bisa dari muda sudah bagus, itu yang terbaik. Tapi kalau sudah umur 40, 50 masih belum beres lagi, mau kapan lagi mau baik? Mau kapan lagi taat tekun ke masjid? Mau kapan lagi tiap hari baca Quran? Mau tunggu kapan? Mau tunggu umur 70? Ya kalau sampai, kalau enggak sampai. Siapkah kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau kapan lagi? Oleh karenanya kalau kita sudah mencapai usia 40, harusnya kita fokus banyak beramal saleh. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, amal saleh kita lakukan, dan kita jangan meremehkan amal saleh apapun, ya. Ini peringatan yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri, ya, yang selalu melakukan kekurangan. Saya harus mengevaluasi diri saya terus. Ya, sudahkah saya lebih baik? Sudahkah saya merasa lebih bertakwa? Sudahkah saya lebih semangat untuk beribadah? Seharusnya orang kalau terus menuntut ilmu akan nampak dampaknya dalam kata-katanya, dalam kehidupannya, dalam kesabarannya, dalam ketakwaannya, harus kelihatan. Tapi kalau sudah tua masih ngomel sana, ngomel sini, masih gibah sana, gibah sini, masih terus nonton film artis, berita artis, masih terus kapan mau sadar? Kapan mau sadar? Ini akan kau tinggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Apa yang kau cari? Mau kau cari kebahagiaan? Kebahagiaan dengan baca Al-Quran, dengan salat malam, Anda akan bahagia. Demi Allah Anda akan bahagia. Tidak mungkin orang yang sibuk baca Al-Quran, berusaha belajar tentang agama Allah, tatkala orang sedang berhura-hura, dia kemudian duduk sendiri berzikir, kemudian dia salat malam, tidak mungkin Allah enggak kasih bahagia. Bahkan ketika salat malam dia menangis, habis menangis dia bahagia. Bisa jadi orang di luar ketawa ke TV justru tidak bahagia. Lihatlah banyak orang ketawa ke TV, populer, top, tapi apa? Selingkuh, narkoba, anak-anak kacau, nakal, kehidupan jadi buah bibir orang, jadi pembicaraan orang, masuk berita, keluar berita, gini-gini. Apa kehidupan kayak gitu? Terus bergulir seperti itu sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab amal tidak ada. Amal apa? Hari-hari dilalui, dibuka catatan amal, zikir, Quran sedikit, istighfar sedikit, isinya film Korea, film India. Nonton terus kerjanya. Ini udah umur tua, kerjanya nonton, pertandingan terus, nonton pertandingan, babak ini, babak anu, babak ini, piala ini, piala anu. Bukannya tidak boleh, tapi ada waktunya. Sebenarnya buka catatan amal, isinya semua pertandingan. Hari kiamat bagaimana? Malu kita. Ya. Mau sampai kapan kita seperti itu? Banyak yang mau kita urusin, anak-anak kita urusin, kita dakwai anak-anak, panggil anak-anak. Saya sekarang banyak lihat, saya ketemu orang-orang, mereka takut dengan anak-anak mereka. Anak-anak sekarang dengan pegang HP macam-macam, ketemu temannya, lihat. Orang tua sudah tidak sempat lagi untuk ngurusin anak-anak. Orang tua juga punya kesibukan. Sibuk inilah, sibuk anulah. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma menyampaikan peringatan buat diri saya pribadi dan juga buat bapak dan ibu-ibu, ya. Selanjutnya kembali kepada bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan, bagaimana Ustadz kita bisa mengoptimalkan waktu kita sehingga kita bisa ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi siap? Ibarat kita hidup ini, ibu-ibu, kita selalu diberi ujian. Ujian satu demi satu, dan kita sedang menghadapi ujian-ujian tersebut. Ibarat seorang sedang dalam kelas diuji oleh gurunya, kasih pertanyaan yang banyak.
Tiba-tiba dia tidak tahu kapan waktu ujian selesai. Dia tidak tahu. Tiba-tiba datang guru, ambil kertas jawabannya, selesai. Tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dimundurkan. Kita pun demikian. Kita ini menjalani kehidupan bukan semau kita. Kita mau hidup berapa tahun lagi, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita dipanggil. Nggak tahu bagaimana isi kertas ujian kita. Bagaimana isi catatan amal soleh kita, kita nggak tahu isinya apa. Tiba-tiba kalau Allah ingin ambil, saatnya selesai. Selesai. Ketika nyawa kita dicabut, maka malaikat pencatat amal berhenti, tidak catat lagi. Kapan dibuka lagi? Nanti hari kiamat, ketika mau dihisap baru ya diberikan lagi catatan amal untuk dibuka, kemudian diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu kita dalam mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam kondisi Islam. Allah mengatakan fattaqun nar, jagalah diri kalian dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Ya. Kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa maka Allah masukkan seorang ke dalam surga. Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga. Ya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita ingin masuk surga, ingin bahagia, ingin sukses di kehidupan berikutnya, masuk surga selamat dari neraka, maka bertakwa. Karena sukses yang sesungguhnya adalah sukses di kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia hanyalah fana dan semu. Kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau, dan kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat jika mereka mengetahui. Dan Allah berfirman tentang barometer sukses di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia telah berhasil, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Taib. Jadi intinya kita harus bertakwa. Nah, apa itu takwa? Takwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Itu dari takwa. Jalan ketaatan, meninggalkan larangan. Setiap ketaatan yang kita lakukan mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka Jahannam. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan mendekatkan kita kepada neraka dan menjauhkan kita dari surga. Maka untuk bisa mudah masuk surga, menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan. Ketaatan apa yang harus kita kerjakan? Semua kewajiban yang paling utama kita kerjakan. Mulailah kita mengenal apa sih kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, laksanakan. Alhamdulillah, salat 5 waktu kita kerjakan. Salat 5 waktu. Jangan lupa puasa Ramadan, alhamdulillah kita kerjakan. Bayar zakat, jangan lupa. Yang punya duit jangan lupa bayar zakat. Zakat itu pahalanya sangat besar. Sedekah terbaik adalah zakat. Dia lebih baik daripada mengayomi anak yatim. Dia lebih baik daripada membantu fakir miskin. Ya, lebih baik daripada sedekah-sedekah harian yang kita keluarkan. Lebih afdal adalah zakat. Jangan sampai seorang salah prioritas. Dia perhatian terhadap zakat-zakat sunnah, sedekah-sedekah sunnah, zakat tidak dia perhatikan. Kalau seorang punya harta, punya emas, sudah mencapai nisab, hendaknya dia perhatikan, jangan sampai dia kena zakat. Pastikan bayar zakat. Di antara ibadah yang agung adalah membayar zakat. Kalau punya uang, jangan lupa daftar haji, segera daftar haji.
Entah kapan dipanggil oleh Allah, daftar. Kalau punya uang lebih, daftar haji plus. Kalau tidak punya uang secukupnya, baca daftar haji reguler. Kalau kita sudah daftar, Allah panggil, alhamdulillah kita bisa berhaji. Kalau kita nggak bisa berhaji, Allah sudah tahu kita sudah daftar. Kewajiban sudah terlepas. Jangan kemudian sibuk beli mobil, tambah mobil lagi, rumah diperbesar lagi. Terus sibuk dengan hal tersebut, tidak daftar haji. Bagaimana ini? Persiapan bangun istana di dunia, istana di akhirat dia lupakan. Jangan seperti itu, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban pastikan kalau kita mau selamat. Taib, selanjutnya kewajiban yang lain. Tadi kewajiban terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita terhadap orang terdekat kita, pastikan kita benar. Siapa orang terdekat kita? Orang tua kita. Benarkah sudah kita berbakti? Cek, tanya. Saya sudah bakti enggak? Saya pelit enggak? Ada enggak telepon orang tua? Ada enggak kunjungi orang tua? Atau sudah berbulan-bulan tidak pernah telepon orang tua? Cek. Orang tua sudah meninggal Ustaz, tante, bibi, ada enggak? Sudah berbulan-bulan tidak pernah ditelepon. Ada rezeki tidak dibagi-bagi. Memutuskan silaturahmi, cek, jangan bikin masalah. Ada tante, ada bibi, kunjungi. Telepon, datang bawa kue, datang bawa oleh-oleh. Kalau punya uang lebih transfer. Kalau enggak punya uang ya udah belikan kue aja, enggak apa-apa. Yang penting ada usaha untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi selanjutnya anak istri. Istri sudahkah dipenuhi haknya? Hak sandang, pangan, papan. Rumah alhamdulillah sudah ada, pakaian sudah ada dengan berbagai macam kebutuhan. Makanan juga sudah alhamdulillah. Buktinya istri sudah gemuk alhamdulillah. Tugas sudah selesai. Anak-anak bagaimana? Apakah mereka cuma diberikan nafkah? Tidak, nafkah kita berikan. Mereka sekolah, pendidikan agama. Kita bukan cuma dituntut untuk kasih makan mereka, bukan cuma dituntut untuk kasih kebutuhan dunia mereka, kebutuhan agama mereka tanggung jawab kita. Sudahkah kita ngobrol sama dia, diskusi, ngobrol, arahkan dia sholatnya, atau ke kita sana sekolah, kasih duit, kebutuhannya kasih. Enggak pernah kita ngobrol, anak-anak jauh dari kita, tidak mau telepon kita, tidak mau ngobrol sama kita. Kesalahannya siapa? Kita tidak dekat dengan anak-anak. Pernah ada kasus di sekolah Islam besar Jakarta. Perkelahian antara anak-anak SMA, geng-gengan, berkelahi parah. Sampai dipanggil lah kakak kelas mereka ngaji. Ya. Dia cerita, saya dipanggil Ustaz untuk menghadapi masalah tersebut. Polisi tidak bisa menghadapi, tidak bisa. Karena di antara anak-anak tersebut juga ada anak-anak pejabat, anak-anak jenderal juga ada, sudah susah dihadapi. Akhirnya dia dipanggil, kemudian dia kumpulkan adik-adik kelasnya. Maka dia bilang, mana yang paling baik di antara kalian? Duduk sebelah kanan. Mana yang paling nakal? Duduk sebelah kiri. Nakal dua-duanya. Tapi satu ini paling baik. Pertanyaan teman saya tersebut, kamu terakhir kapan makan bareng sama orang tua? Dia mikir. Dia bilang 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Makan sama orang tua 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang saya agak lupa. Pokoknya udah lama saya nggak makan sama orang tua. Nah, bagaimana anak seperti ini mau baik sementara orang tuanya tidak pernah komunikasi dengan apa? Anaknya. Kita sekarang anak kita di luar sana dengan berbagai macam ujian yang mereka hadapi, internet, pornografi, narkoba, banyak di luar sana. Anak-anak kita jadi mangsa. Tidak cukup kita masukkan sekolah, di sekolah teman-temannya ada yang terpengaruh. Kemudian kita cuek, anak tidak pernah ngobrol, tidak pernah diskusi. Hubungan psikologis antara kita dan anak terputus. Ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak adalah amanah. Kita di umur seperti ini sibukkan waktu ngurusin anak-anak dapat pahala. Niatkan karena Allah tapi. Sampai ada seorang ulama mengatakan siapa yang ngurusin anaknya di zaman sekarang ini seperti dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ngurusin, ngobrol. Mungkin dia nakal kita perbaiki, terkadang kita omelin, terkadang kita sayangin, seperti itu. Urus serius, ini aset kita. Dan ini kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Ini di antara kita mencari pahala. Jangan lupa tetangga juga punya hak. Tetangga sudah kita salamin, sudah kita kirim kue atau tidak.
Jangan kita punya tetangga nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol. Mana hak tetangga? Tidak kita tunaikan sama sekali. Lakukan ibadah-ibadah yang rutinitas, kelihatannya sepele tapi manfaatnya luar biasa. Di antaranya misalnya salat duha setiap hari. Kata seorang sahabat Abu Dzar dan Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Sungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami dengan 3 perkara. Di antaranya raqatai duha, 2 rakaat salat duha setiap harinya. Kerjakan. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Jangan lupa zikir pagi petang. Tidak ada pagi yang kita lewati kecuali kita zikir kepada Allah. Tidak ada sore kita lewati kecuali kita zikir kepada Allah. Kita ini banyak lupa. Kenapa? Sibuk dengan urusan-urusan tidak ada manfaatnya. Kita baca berita politik, bukannya enggak boleh, boleh, tapi secukupnya. Namun kita berlebihan. Padahal kita bukan pakar politik. Terus kita menganalisa. Siapa juga yang dengar analisis kita? Enggak ada yang dengar analisa kita. Kemudian kita bicara sampai mulut berbusa, berjam-jam, berhari-hari. Terakhirnya berkawan juga. Habis waktu. Secukupnya oke. Kita juga tahu tentang politik, harus tahu tentang berita, tapi secukupnya kan berlebihan. Sehingga waktu kita depan HP, nonton berita ini, berita anu, belum lagi berita artis, belum lagi berita kriminal, belum lagi. Kapan mengurus anak-anak? Kapan ngurus diri kita sendiri? Kapan kita mau zikir? Zikir enggak ada. Pagi petang lewat, tidak berzikir. Kenapa? Sibuk nonton berita. Semua berita kita baca. Berita politik, berita kesehatan, berita olahraga, berita kriminal, berita isu inilah, isu anulah, berita akhirat enggak pernah kita baca, Al-Quran. Hari-hari kita lewat enggak baca Quran. Muslim seperti apa? Seperti itu. Terus mau pede ketemu dengan Allah. Orang-orang para salaf dahulu, para ulama yang amal mereka soleh banyak saja, mereka masih takut. Mereka tahu bagaimana agungnya Allah, mereka tahu tentang kekurangan diri mereka. Nah, kita ini banyak kekurangan. Kita tidak bakalan bisa sempurna Bapak Ibu, tapi paling tidak kita ada usaha. Kalau kita tidak menjebak diri kita dengan jadwal yang kita pastikan, kita enggak bakalan bisa beramal soleh. Susah. Kita harus paksakan diri kita. Saya punya jadwal zikir pagi petang ada. Saya ada jadwal baca Quran, sebelum tidur saya baca. Saya ada jadwal salat malam, saya harus tidur. Ada teman-teman ngobrol, mohon maaf saya harus tidur. Sekarang ente pulang terlalu lama bertamu, udah jam 11 belum pulang-pulang, pulang. Saya mau tidur, ngantuk banget. Kenapa? Saya harus bangun nanti sebelum subuh. Saya harus menangis, dosa saya banyak. Saya harus menangis di hadapan Allah, saya harus minta, mengemis di hadapan Allah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jalani seharian santai saja, ini saja, zikir lewat, baca Quran tidak baca, berita ini lihat perempuan terbuka auratnya di berita-berita. Ya. Kita tidak tundukkan pandangan, kita ikut komentar, kita ikut maki-maki, kita ikut mencaci sana, mencaci sini. Semuanya dicatat, malaikat catat terus. Oleh karenanya harus kita jebak diri kita untuk beramal soleh. Kalau bisa jebak dengan kegiatan Islami, bikin kegiatan pengajian, jebak sehingga kesibukan kita bikin pengajian, panitia pengajian, undang ustaz sana, sebarkan ini, ajak orang-orang. Alhamdulillah. Atau sibuk dalam urusan anak yatim, sibuk, ayo kita gini, yang amanah, gini kumpulkan, apa-apa, daripada sibuk yang enggak benar. Mending kita menjebak diri kita dalam kesibukan yang bermanfaat. Masing-masing punya proyek akhirat sendiri-sendiri. Orang-orang sudah banyak proyek akhiratnya. Ada yang sibuk bikin masjid, ada yang sibuk bikin pondok, ada yang sibuk ngurusi anak yatim, ada yang sibuk ngurusin para janda. Saya punya kawan, subhanallah, dia bangun rumah janda. Saya ke sana tengok janda-jandanya. Udah tua-tua banyak ya. Tapi subhanallah dia punya ide untuk cari pahala. Masing-masing sibukkan diri dengan proyek masing-masing. Proyek rumah tahfidz banyak sekarang, proyek-proyek kecil rumah tahfidz. Kumpulin uang, ajak anak enggak mampu bikin rumah tahfidz, mereka biayai. Menjebak diri dengan kesibukan yang bermanfaat untuk bekal akhirat. Jangan sibuk jebak diri dengan komplotan ibu-ibu sosialita, ke mall sana, ke mall sini, kuliner sana, kuliner sini, berlebihan. Bukannya tidak boleh, sekali boleh, tapi berlebihan.
Sehingga pembicaranya apa? Dunia, 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 dunia. Oh, di sana makannya enak. Oh, sini makannya enak. Oh, ini mulai bicara tas, branded ini, branded anu. Terus otaknya sudah isinya itu. Tahu-tahu meninggal. Dibuka catatan amal isinya branded 1, branded 2, branded 3. Suami tidak diurus, anak-anak tidak diurus, anak jauh dari ibu, suami juga jauh dari istri. Mau sampai kapan kata begitu? Terjebak dengan pola hidup yang tidak ada progresifnya untuk akhirat sama sekali. Sementara dunia ini akan kita tinggalkan. Kita mulai terus menuju kepada kehidupan selanjutnya. Di kehidupan dunia kita sudah tahu nasib kita seperti apa. Kita tahu. Sekarang kita tahu ekonomi sekian. Ya, akhirat kita enggak tahu. Kita mulai buka kehidupan akhirat kita modelnya seperti apa. Begitu masuk hari pertama di alam barzah seperti apa kita enggak tahu. Perlu persiapan. Kita bakalan sendiri. Sampai Nabi SAW kabarkan mayat kalau sudah ditaruh dalam kuburan, ruhnya dikembalikan, maka dia mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Situlah saat kesedihan mulai semakin menguat. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia, mulai dia bersendirian, mulai kegelapan meliputinya. Dia sendirian. Alhamdulillah kalau anaknya doain dia, belum tentu anaknya doain dia. Alhamdulillah kalau istrinya doain dia, belum tentu istrinya bisa jadi kawin lagi. Anaknya sibuk dengan urusan dunianya. Selama ini dunia tidak pernah dia wasiatkan, nak kalau Abi meninggal jangan lupa doain Abi. Dia tidak pernah bilang, nak kamu tadi sudah sholat, doain Abi enggak? Tidak pernah dia ingatkan sama sekali. Gimana anaknya mau doain dia? Dia tidak pernah ngajarin anaknya untuk mendoakan dia. Nak sholat tadi, doain Abi enggak? Apa doanya? Tanya. Biasakan dia sebelum kita meninggal dunia. Oleh karenanya ini jebak diri dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat. Hak-hak semua kita tunaikan. Berikutnya, persiapan akhirat. Kalau kita berbuat zalim sama orang, selesaikan sekarang. Saya pernah marahin orang, dia tersinggung, minta maaf. Saya pernah gibahin orang, dia tersinggung, minta maaf. Saya pernah ngambil uang dia, saya pernah masalah ekonomi, saya ngambil uang dia, dia tidak tahu, kembalikan sebisa mungkin sekarang. Usahakan kita meninggal dunia, enggak ada masalah dengan orang lain. Karena kalau ada masalah, kita disidang oleh Allah nanti hari kiamat, disidang, yang sidang Allah. Di dunia kita boleh sewa pengacara untuk membela kebatilan kita, membela kriminal kita. Semakin hebat pengacaranya, semakin hebat kita bisa selamat. Tapi di akhirat yang sidang Allah Subhanahu wa taala, gimana mau selamat? Sekarang coba kita cek, saya punya masalah sama siapa? Masalah keuangan, cek. Semua orang bisa salah. Oh, ternyata 20 tahun lalu saya pernah bohongin teman saya dalam usaha. Cari dia, minta maaf. Oh, ternyata 15 tahun lalu saya pernah giniin orang. Kisah nyata, ya. Saya punya kawan di suatu kota. Kejadian tahun 99. Ada seorang datang, dia marahan sama teman saya, kemudian teman saya diginiin. Mau diajar begini, tapi enggak jadi. Diginiin terus mau dipukul. Gara-gara salah paham masalah pengajian. Mau dipukul. Tapi teman saya, setahu saya dia jago bela diri, namun dia tidak melawan ketika itu. Waktu berlalu, sehingga sekitar tahun 2000, mungkin sekitar tahun 2020-an. Dari 99 sampai 2020 berapa tahun? Sekitar 21 tahun kan? Lama, 20 tahun lebih. Orang ini yang pernah bikin teman saya, dia sadar dia salah. Maka dia cari teman saya tersebut. Teman saya yang cerita sama saya langsung. Dia cari, dia datang ke toko, dia minta maaf. Dia bilang, saya dulu pernah giniin kamu, saya minta maaf. Nah, orang Indonesia kan mudah pemaaf, ya enggak? Suami mudah maaf, istri juga mudah maaf kan, ya enggak? Orang Indonesia minta maaf, dimaafin. Subhanallah, ini kau yang giniin dia kemudian meninggal dunia tidak berapa lama lagi. Allah berikan dia taufik untuk membersihkan dirinya sebelum dia meninggal. Bagi dia ini bukan masalah sepele, ini nanti ada hukumannya di akhirat. Kita pernah nampang orang, hatta latmah kata Nabi, bahkan tamparan itu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Kita pernah makan haram. Hati-hati. Kata Nabi, walau qadiban min arak, meskipun kalau kau ambil harta orang meskipun hanya sebatang kayu siwak, akan masalah di akhirat kata Nabi. Walau qadiban min arak,
meskipun sebatang kayu siwak yang harganya 1 real 2 real. Gimana kalau kita ambil harta orang banyak? Kalau kita punya masalah, selesaikan. Ketika ada orang tulis surat kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apa nasihatmu? Berikanlah aku ilmu seluruhnya. Ilmu sampaikan kepada aku, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, al ilmu katsir, ilmu itu banyak, tapi intisarinya. Ini istata'ta an talqallah, kalau kau mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, yaitu tidak makan harta haram. Khafifadh dhahar, punggungmu ringan, tidak menanggung hak orang lain. Hak ibu selesai, hak ayah selesai, hak istri sudah kita tunaikan, hak anak, hak tetangga, hak tante, bibi sudah kita berikan semua. Kafal lisan, kau bisa jaga lisanmu, faf'al, lakukanlah. Lakukanlah. Artinya jangan sampai kau zulimi orang ketika kau meninggal dunia, karena Nabi bersabda, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Kezaliman adalah kesengsaraan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Saya tahu juga ada kisah nyata, ini saya hadapi langsung. Seorang wanita menzalimi wanita yang lain. Dia zalimi, dia fitnah wanita tersebut. Mereka bertetangga. Yang satu menzalimi tetangganya. Sampai akhirnya suami dari wanita tersebut terprovokasi, akhirnya dia ceraikan istrinya gara-gara berita yang tidak benar dari tetangganya. Ternyata hasad. Kemudian suaminya akhirnya sadar bahwasanya itu salah. Akhirnya suaminya kembali lagi, rujuk lagi. Bertahun-tahun berjalan, mungkin 15 tahun kemudian atau lebih dari 10 tahun kemudian, tiba-tiba sang istri ditelepon oleh wanita yang pernah menghina dia atau menuduh yang tidak-tidak. Wanita tersebut dalam kondisi sakaratul maut. Dia telepon pada wanita tersebut. Dia mengatakan, fulana, saya minta maaf, saya dulu pernah giniin kamu. Maka wanita tersebut bertanya kepada suaminya, mas, saya maafkan atau tidak? Kata suaminya, maafkan. Ya udah mbak, enggak apa-apa, jangan diingat lagi, saya sudah maafkan. Terima kasih, nangis-nangis, kemudian dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Nah ini masalahnya, kita punya masalah dengan banyak orang, kita cuekin aja. Kalau kita punya masalah sama orang, pastikan kita yang benar, dia yang salah. Jangan sampai dia yang benar, kita yang salah, musibah hari kiamat. Musibah hari kiamat. Demikian juga ibu-ibu, pastikan hak-hak orang lain ditunaikan. Pastikan hak suami ditunaikan ibu-ibu. Banyak wanita masuk neraka jahanam, kenapa? Karena tidak menunaikan hak suami. Rasulullah SAW pernah menyuruh para wanita bersedekah. Rasulullah SAW khutbah Id. Kemudian Rasulullah SAW maju menuju barisan wanita. Rasulullah SAW berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita sekalian bersedekahlah, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, sungguhnya kalian penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah, kenapa kami wanita banyak penghuni neraka jahanam? Kata Nabi SAW, di anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka kufur kepada suami, wa tukthirna syaka, suka mengeluh, wa tukthirna la'na, suka mengumpat. Ini yang buat kalian masuk neraka. Tidak berterima kasih kepada suami, lupa dengan kebaikan suami, nuntut suami berlebih-lebihan. Kalau dipanggil suami untuk dilayani, diajak keranjang tidak mau. Padahal Nabi SAW bersabda, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang laki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya keranjang, terus istrinya tidak mau tanpa alasan, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, ini perempuan dilaknat malaikat sampai pagi hari. Ibu-ibu dengar atau tidak? Dengar ya. Ini mic-nya jelas enggak? Saya ulangi lagi kalau begitu. Terkadang kita bicara jauh-jauh, ternyata hak orang dekat kita tidak kita tunaikan. Terkadang kita ingin berbuat baik sama orang jauh-jauh, berbuat baik sama suaminya tidak kita kerjakan, repot. Maunya perhatian sama sana, perhatian sama sini, suami tidak perhatikan. Dulu ada kejadian, seorang artis atau apa, suaminya meninggal. Maka ibu-ibu banyak yang menangis. Suami orang meninggal, ibu-ibu nangis. Suami sendiri diomel-omelin. Aduh, ini gimana? Sampai ada seorang suami, teman saya cerita, dia punya pekerja, ya, ngeluh tentang istrinya, ya. Ngeluh tentang apa? Istrinya. Kenapa?
dia kalau lagi kemana terus ada tukang parkir dikasih uang 5.000, 10.000, didoain. Semoga Pak panjang umur, semoga mudah naik haji, semoga ini, semoga ini. Begitu dia pulang kasih istrinya 100.000, kok cuma segini? Diomelin. Subhanallah. Ini gimana ini ibu-ibu ini? Ibu-ibu kalau sama tukang bakso, subhanallah lembutnya, Mas, satu mangkok lagi Mas, sambalnya Mas. Kecapnya Mas. Sama suami, apa ini? Apa ini? Subhanallah. Sampai mungkin suaminya berkhayal seandainya saya jadi tukang bakso, biar istri saya lembut sama saya. Jangan begitu ibu-ibu. Kalau ingin masuk surga, apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain, tidak kontak-kontakan lewat Facebook, tidak ketemu teman lama lewat medsos, dia jaga dirinya, dia jaga perasaan suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha udkhilil jannata min aybabin min abwabil jannati syi'ti, dikatakan kepadanya, masuklah kau surga dari pintu mana saja. Ibu hidup cuma sebentar. Tidak ada kata terlambat. Jadikan suami senang dengan kita, jadilah kita wanita terbaik. Nabi ketika ditanya atau mengabarkan tentang wanita terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, allati sarratuhu idza nadhara ilaiha, yaitu istri yang menyenangkan suaminya jika suami melihatnya. Kalau suami lihat, suami senang, enak dipandang. Wa ata'athu idza amarathu, dan dia taat kepada suaminya kalau diperintah. Ini ciri wanita terbaik di dunia. Wanita tertinggi derajatnya di surga. Kalau lihat suaminya, suaminya senang. Kenapa? Senang lihat istrinya dielus-elus kepalanya. Kenapa? Istrinya orang yang nerima, qanaah. Tapi coba kalau istrinya tiap hari sibuk dengan Shopee terus. Kemudian itu lihatnya sudah payah, bentar lagi minta ini, bentar lagi minta duit, bentar lagi minta beliin ini. Ngelihatnya udah malas ngelihatnya. Kenapa? Udah lihat pikirannya ke mall, pikirannya jalan-jalan, pikirannya belanja, beli tas branded, beli jam ini, beli anu, ketemu teman-teman, kuliner macam-macam. Aduh, ngelihatnya udah malas. Kalau bisa tidak usah lihat. Kalau diperintah ngeyel, dibilang suruh ke timur dia ke utara, ke barat, suruh ke selatan dia ke utara, repot. Kalau suaminya bilang dia angkat suara supaya suaminya kalah, waduh ini repot seperti itu. Ibu-ibu renungkan diri masing-masing. Renungkan diri masing-masing. Karena kita hidup di zaman yang banyak ibu-ibu yang seperti itu, di zaman seperti ini. Mungkin terlalu banyak nonton telenovela, mungkin terlalu banyak nonton sinetron, mungkin terlalu banyak baca berita dan macam-macam, sehingga suaminya tidak dihargai sama sekali. Padahal wanita soleha, apa kata Nabi SAW? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Apa itu kriteria wanita soleha? Wanita soleha adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Suaminya tidak di rumah saja dia jaga hak suaminya. Kalau dia mau keluar rumah dia minta izin. Kalau dia menggunakan uang suaminya dia minta izin. Kalau ada orang bertamu dia tanya, minta izin. Suamiku ada tamu, saya boleh terima enggak? Itu suaminya enggak di rumah. Ini sebagian wanita suaminya di rumah dikerjain, apalagi kalau enggak lagi di rumah. Terus mau dibilang wanita soleha, pede masuk surga. Ngaca dulu. Hidup cuma sebentar. Jangan ikuti hawa nafsu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang wanita ternyata menyenangkan jika dipandang, taat kepada semua suaminya, ketahuilah dia wanita penghuni surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin saya terlalu banyak cuap-cuap. Saya hanya nasihat diri saya pribadi dan juga kepada Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin semua kumpul di surga. Maka kita perlu merubah pola hidup kita, progresif lebih baik. Ya. Jangan begini-begini terus. Sampai kapan? Maut menjemput, modal kita untuk ketemu Allah kurang atau bahkan tidak ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan dan menganugerahkan kepada kita istiqamah
dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan paparan tausiah dari Ustadz. Saya tidak berani menyimpulkan karena setiap apa yang disampaikan sungguh amat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa semoga kita bisa dan dimampukan Allah untuk bisa mengamalkan